Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Halim Ambia? Alhamdulillah sehat, aman, sentosa. Lagi sibuk apa nih Ustadz nih? Ya masih mengurus anak-anak. mengurus anak pang, celana. Alhamdulillah sekarang sudah punya car wash, kita punya cucian mobil. Oh Masya Allah. Kerjanya santri-santri saya semua, terus bikin bengkel motor dan juga jual beli motor custom. Wow, Masya Allah. Daerah Ciputat ya Ustadz ya? Tuh. Masya Allah Ustadz. Ustadz terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya di share itu Ustadz nih. Ustadz, hari ini tema kita itu adalah menghidupkan hati dengan berzikir nih Ustadz nih. Dengan zikir nih Ustadz nih. Boleh Ustadz penjelasannya tentang berzikir Ustadz? Ya, zikir ini salah satu perintah yang esensial yang Allah perintahkan kita. Itu waktunya juga beragam, berbeda. Terus bacaan-bacaannya juga sudah diatur. Nabi mencontohkan, sahabat mencontohkan, ulama mencontohkan. Ada bacaan zikir yang habis sholat, yang biasa kita baca itu Subhanallah, Subhanallah misalnya ya. Ada kemudian baca Alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Kalau kaum Nandin biasanya membaca 33 kali ya, masing-masing 33 kali. Terus ada juga yang Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini banyak banget kalimat thayyibah yang sebetulnya sejak zaman TK, SD, SMP, sampai kuliah ini biasa dipraktekkan oleh kita semua. Begitu juga sudah sering dipaparkan dalam senandung, dalam doa-doa, dalam nyanyian. Ibu kadang menimang-nimang anaknya dengan sholawat Nabi. Itu juga sebetulnya bagian dari menghidupkan kalbu. Malah ada yang dengan bangganya dia sambil nyuci baju, dia sholawatan misalnya, atau dia sambil ngupasin bawang, baca sholawat, baca istighfar. Nah, saya mau bercerita ini satu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh Ustaz. Ahmad bin Hanbal waktu itu dia tidak sedang punya janji dengan orang di Basrah, Irak ya. Tapi tiba-tiba ada getar hati beliau yang betul-betul pengen pergi ke Basrah saat itu juga. Jadi ada semacam tarikan rohani yang beliau sendiri tidak paham kenapa. Imam Ahmad ini kan imam yang di zamannya terkenal. Kalau mungkin sekarang viewersnya jutaan ini. Kalah nih Raffi Ahmad misalnya. Tapi ada getar yang dia tidak sadari itu. Akhirnya beliau berjalan ke Basrah. Sampailah di sebuah masjid. Di masjid tiba-tiba habis sholat maghrib, isya, karena dia lelah dalam perjalanan, beliau jalan kaki. Tiba-tiba tiduran dia di masjid. Tapi marbotnya mengusir dia. Gak boleh, masjid gak boleh buat tempat tidur, kata dia. Dia karena sabar, dia akhirnya melipir ke koridor. Padahal dia kalau bilang, Ana Ahmad bin Hanbal, selesai masalah. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin Gus Bahanya lah gitu ya. Saat itu karena terkenal banget. Tapi dulu belum ada YouTube, belum ada Facebook, jadi susah. Jadi tahu nama doang mungkin ya, nggak tahu wajahnya. Iya, jadi akhirnya dia melipir selonjoran di koridor. Ternyata dikejar sama marbotnya nih. Tidak boleh, masjid itu termasuk bangunan koridornya, gak boleh buat tempat tidur. Dia masih bersabar, tidak mengungkapkan diri siapa sebetulnya beliau ini. Ya. Hingga akhirnya beliau melipir lagi ke tempat penambatan kuda biasanya ya, zaman dulu ya. Habis itu dia tidur di situ, tetap diusir sampai beliau didorong hingga hampir terjungkal. Tapi ada seorang pembuat roti, penjual roti. Kalau di sana jual roti, maka dia bikin rotinya di situ. Akhirnya dia, Syekh, ikut saya saja. Ayo, tidur di tempat saya. Sama tukang roti. Jadi dikasih tempat, lalu tukang roti itu membuat adonan, membakar, menyiapkan kopinya, ininya. Itu dilihat sama Imam Ahmad bin Hanbal ini
sambil beristighfar terus. Astagfirullah. Dia setiap saat itu. Dan dia saksikan sampai jelang subuh. Setiap saat dalam keadaan apapun, mulutnya tidak pernah berhenti beristighfar. Lalu dia sepulang dari Jumatan, ketemu penasaran. Ya Allah, ya Abdullah, wahai kisanak. Mengapa kau selalu beristighfar? Apa manfaatmu beristighfar? Sudah berapa lama kamu beristighfar? Saya sudah 30 tahun beristighfar. Lalu apa yang kamu dapat? Semua apa yang saya inginkan terpenuhi. Gitu. Lalu kenapa kamu sekarang masih beristighfar? Berarti masih ada yang belum terpenuhi. Iya, sebab saya memimpikan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini itu, kaget itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Anak sebut itu. Nangislah mereka. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal datang ke kota Basrah. Dia tidak sadarkan diri, terusir di masjid itu. Gara-gara ditarik oleh ruhaniyahnya seorang tukang roti yang membaca mendawamkan istighfar. Nabi saja beristighfar. Ada yang bilang 70 dalam hadis, dibilang juga 100. Nabi maksum masih beristighfar. Masih ada rahasianya istighfar. Istighfar itu ternyata adalah cara untuk mendekat. Kita harus menyatakan diri, melakukan, merasa diri kita menzolimi diri kita sendiri, baru kita bisa mendekati Allah. Seperti kutub magnet, utara selatan. Yeah. Kalau kita melihat ya, cinta Allah, kita perumpamaan analogi ya, utara selatan. Kutub utara ini yang baik, yang buruk misalnya selatan. Utara selatan. Kalau kita menghadap Allah, utara dan utara, mental kita. Tapi kalau kita menyatakan diri kita itu menzalimi diri sendiri, kita berdosa, kita salah. Kutubnya di sini. Tangan kita menjadi tangannya, mata kita menjadi matanya, kaki kita menjadi kakinya, pendengaran kita menjadi pendengarannya. Karena kita menyatu. Karena itu doa semua para nabi adalah pengakuan atas penzaliman terhadap diri sendiri. Doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. La ilaha illa anta. Hanya engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang yang zalim. Jadi mengaku kita bersalah, berdosa, lemah adalah bagian dari cara kita mendekat. Masya Allah. Tapi Ustadz, kalau misalkan kita ini kan sholat itu kan bagian dari zikir juga di dalam kan Ustadz. Nah, boleh nggak sih kita nggak sholat tapi kita berzikir aja? Nah itu dia. Tidak boleh jawabannya. Sebab berzikir yang dimaksud sama saya tadi zikir di luar waktu sholat. Sholat memang secara bahasa zikrullah, tapi Allah pisahkan dalam ayat pun sholat dan zikir itu hal yang berbeda. Lebih spesifik karena sholat meskipun itulah kandungannya zikir, tapi tidak bisa kita hanya berzikir doang, berzikir saja, tetapi tidak melakukan sholat karena perintahnya berbeda. Zikir ini berarti yang saya maksud adalah zikir di luar waktu sholat. Jadi bukan berarti kita nggak sholat ya Ustaz, tetap ya sholat tetap, tetap, zikir juga tetap gitu. Zikir tetap. Karena zikir kapanpun bisa gitu Ustaz. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz nih, kenapa sih kita harus selalu membaca surat Al-Fatihah nih Ustaz? Nah Al-Fatihah ini kan sering kali nih. Bahkan kalau kita ingin mengirimkan gitu doa nih untuk misalnya orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah wafat semuanya gitu, kita membaca Al-Fatihah pasti gitu Ustaz. Kenapa harus Al-Fatihah nih Ustaz? Pertama, Al-Fatihah adalah umul kitab yang menurunkan itu melalui Nabi Jibril, Malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, disaksikan dengan ribuan malaikat yang lain yang menyertainya. Itu bukan peristiwa biasa secara spiritualnya. Lalu kandungan makna umul kitab itu merupakan bagian dari protokol kita menghadap Allah. Lalu berikut yang terakhir,
Karena Al-Fatihah diperintahkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, memang untuk dibaca kepada orang yang sudah meninggal. Itu ada hadisnya itu. Lalu juga bisa dihadiahkan untuk orang lain. Jadi di samping maknanya mengandung pendalaman makna yang dahsyat luar biasa, kita bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai hadiah amal soleh kita, pahala kita untuk orang lain. Gitu. Makanya kita kadang kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu karena kaitannya gitu, pahala kita untuk mereka. Memang hanya Al-Fatihah ya Ustadz ya? Sebetulnya semua amal soleh, bacaan itu boleh kita hadiahkan kepada orang lain. Haji kita wakilkan kepada ibu kita yang sudah wafat, boleh. Itu artinya namanya apa? Untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kita tidak perlu terjebak pada perbedaan pendapat yang semacam itu. Masya Allah. Boleh Ustadz dijelaskan lagi Ustadz, zikir apa lagi Ustadz nih maksudnya? Jadi memang para wali yang ada di tanah Jawa, tanah Melayu, Nusantara ini betul-betul mereka sudah mendesain, membuat formula zikir yang memang bersanad menyambung kepada Kanjeng Nabi. Tadi hasanah kitab, hasanah ilmu yang dari Timur Tengah kemari, ini proses panjang yang luar biasa. Entah itu masuk melalui pondok pesantren dengan mazhab tertentu, mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Ini menjadi hasanah yang luar biasa. Tetapi dalam tasawuf ada zikir khusus yang memang dijalankan oleh masyarakat thariqah, oleh jamaah thariqah. Karena yang saya pahami, thariqah itu adalah tradisi pewarisan zikir dari guru mursyid yang sambung menyambung berdasarkan ayat dan hadis, sambung menyambung kepada Kanjeng Nabi. Ada contohnya. Dan thariqah di Indonesia ini, kalau dia mau tabaroh, ada organisasinya. Ada organisasinya. Ada thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah Suryalaya seperti yang saya jalani. Ada Naksabandi, ada juga thariqah Saziliyah. Bahkan ini dalam tradisi Nahdlatul Ulama, mereka yang pesantren-pesantren itu sebetulnya juga suluk thariqah itu. Inti dari thariqah sebetulnya modelnya 3 zikir. 1, zikir la ilaha illallah, Allah. Yang kedua, istighfar. Ketiga adalah sholawat Nabi. Ini hampir di semua thariqah ya pasti mengucapkan kalimat thayyibah yang sama, tapi stressingnya berbeda. Karena mereka melakukan membuat formula khusus yang diracik, yang didesain oleh gurunya, mursyidnya, turun-temurun yang punya sanad ke atas sampai ke Kanjeng Nabi. Maka dia berbeda. Tarbiyatul ruhani, cara penggemblengan, pembelajarannya pun berbeda. Misalnya thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah Suryalaya, dia menggunakan 2 model zikir, yakni zikir jahr dan zikir khafi. Zikir jahr itu zikir yang diucapkan secara keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau khafinya itu dengan zikir kalbu kita, dengan menyebut Allahu 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 Allah Allahu Allah di dalam batin, yang dirasakan betul-betul secara khafi, tidak terdengar oleh suara tanpa kata. Itu getar hati, itu khafi. Ada juga thariqah yang menyusunya dengan sholawat
ya, maka sebetulnya itu sama saja, kita tidak ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing thariqah punya tradisi pewarisan zikir yang memang bersandar kepada Kanjeng Nabi, yang punya dasar. Nah, tradisi ini kuat sebetulnya di Indonesia. Pahlawan-pahlawan kita itu banyak sekali orang thariqah. Misalnya Diponegoro itu orang thariqah, Hasyim Asy'ari itu orang thariqah. Thariqah itu maksudnya yang zikirnya iya, zikirnya zikir khusus. Zikir khusus. Tidak semuanya jahar. Iya. Tapi itu artinya setiap thariqah dia mempunyai tradisi pewarisan zikir yang dari berbeda-beda dari gurunya. Tapi kalimat yang dibaca sama-sama kalimat thayyibah. Bahkan itu misalnya setiap masing-masing guru itu kan punya jalur zikir dari guru-guru yang sebelumnya ya. Itu saling bertemu dan itu tidak bertentangan, sama-sama mewarisi, sama-sama. Misalnya kita yang paling terkenal selalu dibaca misalnya malam Jumat itu, kita menghadiahkan Al-Fatihah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Dari mulai kaum Alawiyin, habis itu thariqah Saziliyah, kemudian Naqsyabandi, Qadiriyah, atau yang di luar itu. Misalnya masyarakat yang biasa mengamalkan tiap malam Jumat bertahlil, kadang menghadiahkan itu. Itu sebetulnya tradisi pewarisan zikir yang eksis di masyarakat kita yang merupakan bentuk pengamalan tasawuf. Gitu. Jadi zikir ini memang sudah turun temurun gitu ya Ustaz ya, ada rujukan kitabnya, ada amaliyah yang dijalankan sebagai suluk gitu, yang sudah didesain berdasarkan ayat dan hadis. Cuman ini menjadi zikir khusus. Ada mursyidnya, ada gurunya, kita bergurunya, kita berbaiat gitu. Tapi secara umum tasawuf pun dipelajari sebetulnya. Hampir semua perguruan tinggi dalam maupun luar negeri yang muslim ataupun non muslim, di Oxford, di Harvard University, ini ada kajian Islamic Studies yang khusus tasawuf. Jadi tasawuf merupakan bagian dari salah satu disiplin ilmu yang cukup populer di dunia. Makanya ini kita bagi yang selama ini hanya belajar tentang fikih, tentang syariat, perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu batin, ilmu hati. Nah, tasawuf itu tazkiyatun nafas. Tasawuf itu adalah ilmu untuk mensucikan jiwa kita. Dan ilmu taqarrub ilallah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena nanti kalau kita misalnya dapat pengalaman batin tertentu dalam sholat atau dalam zikir sendiri, punya pengalaman batin, lalu kita nggak paham, nggak punya guru, bisa bahaya. Bisa bahaya. Iya, benar, Ustaz. Saya sempat beberapa menemukan orang-orang seperti itu yang mungkin bisa dibilang agak melenceng ya Ustaz ya. Mungkin nggak sesuai dengan ajaran-ajaran guru-guru kita gitu Ustaz. Kok dia begini gitu, karena mungkin dia belajar dari hanya sekedar buku tapi tidak ada pembimbingnya gitu Ustaz. Nah Ustaz, saya mau nanya zikir lagi nih Ustaz nih. Zikir tadi Ustaz bilang ada yang zikir jahar ya Ustaz, ada yang zikir yang khafi. Zikir khafi itu lembut ya, artinya tidak ada suaranya, dalam hati aja gitu Ustaz. Nah ini zikir jahar ini Ustaz, kadang ada yang la ilaha illallah. Nah kadang itu sampai yang menganggukkan kepala gitu Ustaz. La ilaha illallah. Itu yang sering saya lihat juga gitu Ustaz. Itu apakah memang boleh seperti itu? Apakah memang seperti itu gitu? Jadi sebetulnya itu angkuhan ritmis biasa. Kayak misalnya Mas Adam suka lagu jazz tertentu, dengerin Phil Collins langsung kakinya gerak, atau suka dangdut kakinya bergerak. Angkuhan ritmis biasa. Kadang itu tidak sadar. Tetapi kalau di thariqah tertentu memang ada gerakan yang memang dijelaskan oleh guru mursyidnya untuk memudahkan konsentrasi agar bisa fokus. Lalu selebihnya menjadi feeling, sama seperti kalau kita naik mobil
belajar nyetir mobil di awal kata spion kanan kiri, ini ukur udah pas belum gitu. Tapi selebihnya bukan ritmis yang kadang di luar kesadaran kita karena asyik masuk bersama Allah dalam zikir kita. Oh, sudah penghayatan gitu ya, karena sudah terbawa zikir zikirnya. Jadi nggak perlu harus diributkan. Kenapa kurang miring ke kiri atau terlalu keras lah? Orang itu gerak ritmis. Yang boleh jadi dia tidak menyadarinya, kecuali ada zikir tertentu yang memang sengaja mengarahkan untuk disiplin, untuk konsentrasi agar mudah memahami titik-titik latifah, titik-titik yang dipahami, titik latifah dalam thariqah tertentu. Tapi seandainya zikir itu kita mengganggu orang, Ustaz, apakah contoh maksudnya, mohon maaf Ustaz, kadang ada orang berzikir di dalam sekumpulan suatu masjid gitu Ustaz, itu pakai speaker gitu Ustaz. Nah sementara kondisinya sudah malam dan kadang-kadang mungkin ya kita nggak ada yang tahu, ada orang lagi sakit keberisikan ataupun ada anak bayi mungkin gitu, dan ada non muslim. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Nah itu juga jawabannya secara hukum ya. Secara hukum sebetulnya itu akhirnya mengganggu juga ke yang lain, mengganggu keramaian. Ya kita hindari, juga ada adabnya. Jadi agar kita tidak mengganggu orang lain dan peribadatan kita. Ya, kadang pengaturan speaker juga alhamdulillah udah mulai bagus ya. Iya, udah mulai tersusun ya, dan dengan baik. Ustadz, boleh Ustadz kalau memang ada yang mau ditambahkan lagi tentang berzikir ini Ustadz? Iya. Ini tadi ada garis besar yang perlu kita ambil dari ungkapan Imam Malik ya. Imam Malik itu berarti imam mazhab yang sangat dihormati. Agar kita tidak terjebak pada hanya tasawuf saja atau syariat saja. Imam Malik mengatakan bahwa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang berilmu fikih atau bersyariat lalu dia tidak mengamalkan amalan tasawuf, maka dia akan jatuh pada kefasikan. Wa man tasawwafa walam yatafaqq faqad tazannaq. Barang siapa yang bertasawuf, sebaliknya ya, siapa yang bertasawuf tetapi dia tidak mengamalkan amalan syariat, maka dia akan jatuh pada kesesatan, zindik. Yang bagaimana? Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menggabungkan antara keduanya, antara tasawuf dan syariat, maka dia akan sampai pada hakikat. Seperti yang jelas kemarin tentang sholat, tentang taharah kan. Kita tetap harus sholat. Sholat tidak boleh meninggalkan syariat. Itu wajib sholat itu. Kita sholat khusyuk atau tidak khusyuk, itu wajib sholat dilakukan. Karena Allah tetap menerima uang palsu. Iya. Jadi itu adalah tugas dan kewajiban kehambaan. Gitu. Maka sholat, puasa, zakat, kalau ada orang mengaku bertasawuf, lalu dia tidak mengamalkan itu, berarti ada pelanggaran. Tadi koridornya jelas dari Imam Malik. Maka di sini, di kajian kita di syariat ini, dengan mengkaji aspek-aspek fikih yang diurai dengan ilmu tasawuf, ini kan bagus. Karena aspek batin ini perlu diasah, sehingga kita tidak hanya bicara halal haram, tidak hanya bicara hitam putih, kita tidak hanya bicara tentang jurisprudens fikih yang sifatnya tata cara teknis, tapi apa nutrisi hati kita, bagaimana si sujud itu, sholat itu, bagaimana menghidupkan kalbu. Nah, kalbu ini bagian dari apa yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Kalbu. Ada 4 hal dalam tasawuf itu. Qalb, nafas, ruh, dan akal. 4 hal ya. Jadi kalbu, nafas, ruh, dan akal. Itu sebetulnya 4 hal menjelaskan barang yang sama.
Jadi ketika itu disebut ruh itu dari pancaran cahaya yang sangat murni dalam diri kita. Seperti cahaya dan sumber cahaya. Dia tidak mati ruh itu. Kalau ruh mati, berarti tidak ada akhirat. Ya, artinya kematian kita nanti adalah kematian jasad, bukan kematian ruh. Ruh itu everlasting. Kalau bahasa Indramayunya gitu, everlasting. Indramayu itu ya. Everlasting. Nah, kemudian akal. Ketika ia melakukan perenungan, dia menganalisa, berhitung, memikirkan, maka disebut akal. Jadi itu daya rohani juga. Lalu ketika ia menjadi daya tampung, menjadi tempatnya daya tampung cahaya dalam kalbu kita, maka disebut qalb. Lalu ketika ia menjadi emotion, gairah, bisa salah, bisa benar, bisa gairah ibadah, bisa gairah untuk bekerja, gairah untuk berbenah, itu maka disebut sebagai nafas. Nafas itu diri. Keempat hal itu ada dalam apa yang disebut dengan qalb. Jadi kadang orang menyebut qalb, kadang menyebut ruh, kadang menyebut nafas, kadang menyebut akal. Kalau dalam ilmu tasawuf itu belum menunjuk pada barang yang sama, tetapi merupakan daya-daya ruhani. Kalau dalam filsafat Islam itu dibedakan. Rumit lagi, nanti kita nggak selesai ini. Berapa semester ya? Tetapi intinya adalah bahwa berzikir menghidupkan kalbu adalah sebetulnya mengenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Dari sini ada proses. Mengenal diri maksudnya siapa kita, guys? Siapa kita? Langsung lebih dalam lagi. Oh, ternyata hamba. Oh, nggak berdaya. Oh, ternyata kita ini yang menggerakkan ke sini ternyata bukan diri kita. Yang memikirkan ini bukan diri kita. Sampai ke dalam gitu. Makanya dalam zikir ada tahapan-tahapannya. Ada zikir yang dilakukan oleh orang. Ada zikir yang misalnya betul-betul ini harus duduk manis kita zikir khofinya. Kalau kita zikir khofinya volume ruhaninya tinggi, naik motor bisa ketabrak tronton. Gitu. Itu artinya ada tahapan-tahapan begitu. Sama dengan misalnya zikir yang kita barengi dengan ritme keluar masuknya nafas, atau zikir yang saat kita sambil bekerja, kan bisa kan kalbu kita kan supaya hidup, awas terus, sadar terus, itu kan bisa tanpa harus orang lain mendengar, tapi kita beristighfar dalam hati, atau menyebut nama Allah, atau alhamdulillah tadi dapat rezeki, itu kan halus dan sangat lembut di hati. Nah, itu harus dilatih. Caranya dengan zikir setelah sholat. Kalau sholat saja enggak, maunya hanya milih zikirnya doang, ya salah. Dia pintu masuknya tetap zikir setelah sholat menjadi pintu masuk sebagai tarbiyatul ruhani. Zikir setelah. Nah, kalau zikirnya yang biasa Ustadz, maksudnya biasa saya lihat orang berzikir ataupun pengajian itu biasanya hanya di malam Jumat nih Ustadz nih. Itu sebagai zikir torikoh juga sih Ustadz. Oh, yang tahlilan biasa betul, dipakai kaum nadin di Indonesia ini ya. Biasanya malam Jumat Ustadz. Malam Jumat, bahkan bukan hanya Indonesia, Nusantara nih ya. Di Patani, di daerah Hatnya saya menyaksikan. Ini di Mindanao, Patani, di Mindanao, Filipina juga ada tradisi malam Jumat. Gitu. Ini sebetulnya rotib ini sama dengan rotib al-haddad, rotib al-atas, susunan yang dibangun, yang dibuat oleh waliullah agar memudahkan dan bisa diamalkan oleh masyarakat umum. Gitu. Tapi itu nggak ada masalah gimana ya Ustaz? Tidak ada. Bagus ya malah. Itu bagus gitu. Udah sekian abad kita melakukan itu dan itu ada dalilnya. Ini kadang orang-orang yang nggak ngerti baru belajar, baru hijrah waktu mempertanyakan dalil. Sementara waliullah yang hafal Al-Quran dan hadis, mengamalkan sekian abad, ini menjadi tradisi yang luar biasa. Ini susunannya. Mengapa misalnya dalam bacaan tahlil itu surat Al-Fatihah,
tawasul Fatihah, lalu baca surat Al-Baqarah di awal sama Al-Baqarah di akhir. Ini rangkaian yang perfecto. Kalau diukur dari asbabul nuzul saja, ini bukan ayat-ayat biasa, memang ayat-ayat pilihan yang punya kandungan energi yang dahsyat. Yang rotib yang lain, misalnya ulama yang lain juga membuat hizib, membuat rangkaian zikir yang sama. Ya, artinya sudah ada contohnya. Yang salah itu sudah tidak ada gurunya, karena ada contohnya. Iya. Contoh yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat dengan caranya. Jadi makanya ini jangan sampai juga terjebak melihat hadis hanya pada tekstual, tapi tidak melihat kontekstual. Perkembangan fikih kan berkembang. Betul. Misalnya pernah saya sampaikan ya. Nabi bersabda, "Laula ana syuqala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli shalah." Kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Berarti 5 kalau kali kita, gitu. 5 kali. Kalau kita ngeliat hadis itu, tiap hari kita bawa siwak. Jagung kemana-mana ini. Padahal kita harus melihat teks dan konteks, melihat form dan esensi. Teks bisa berubah, maksudnya formnya, bentuknya. Yang diperintahkan itu pakai siwak di zaman gitu, pakai siwak. Esensinya adalah membersihkan gigi. Nah, kemudian apa? Tadi formnya bentuknya siwak, lalu berkembang. Orang menemukan sikat gigi, menemukan odol. Nah, itu berkembang. Nggak apa-apa form berubah. Jadi hadis itu menjadi bisa relevan hingga saat ini. Begitu juga cara berzikir kita. Kalau sudah ada contohnya dari ulama-ulama terdahulu, kita juga dibimbing oleh guru, ikutin. Masya Allah. Ustadz, boleh dijelaskan lagi Ustadz tentang ruh, karena tadi kan tentang qalb. Nah, sekarang tentang ruhnya nih Ustadz. Kenapa ruh itu menjadi urusan Tuhan nih Ustadz nih? Oh iya. Ya Bang, ada ayat mengatakan begitu, dan kemudian orang juga salah kaprah. Kenapa kita bicara tentang ruh? Karena ruh itu urusan Tuhan kan gitu. Iya, betul. Itu asbabul nuzulnya begini. Suatu ketika orang Yahudi lagi duduk-duduk dekat Rasulullah, pengen nyoba ngetes. Coba tanya kepada Muhammad itu, ruh itu apa? Mereka sambil dorong-dorongan lah gitu ceritanya. Nggak, akhirnya Nabi begitu ditanya, ya Muhammad, ya Aba Qasim lah, apa ruh gitu? Apa itu ruh? Nabi nggak langsung jawab. Langsung jawab, ternyata nunggu firman itu, nunggu ilham itu, nunggu jawaban dari Allah, nunggu firman itu, nunggu wahyu. Iya. Akhirnya turunlah wahyu. Wayas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya kalau diterjemahkan di kita itu, mereka bertanya tentang ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan aku tidak memberikan illa qalila, tidak memberikan pengetahuan tentang ilmu tadi illa qalila. Tapi orang menganggap itu urusan Tuhan, jadi kita nggak boleh bicara ruh. Bisa salah ini. Sedikitnya kata Allah dengan sedikitnya kita beda. Ilmu banyaknya kita itu nggak belum tentu, nggak paling hanya cipratan di tengah samudra. Maka konteksnya bukan itu. Jadi konteksnya bahwa itu urusan Allah, betul. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dimiliki atau memiliki pengetahuan tentang ruh. Kata ruh ini yang akhirnya kita gunakan, kata ruhani. Bagaimana mungkin kita dilarang bicara tentang ruh, sementara dalam bahasa kita, Bu, akhirnya pendidikan ruhani. Jadi pendidikan tentang ruh. Ada cerita bagus banget, ini pas dengan tema kita nih. Saya punya guru almarhum yang menerjemahkan kitab Sirrul Asrar. Namanya Kiai Jejen, almarhum guru saya. Jadi dia ilustrasikan ruh seperti ini. Kalau kamu punya mobil buatan Jepang, misalnya Toyota lah, Alphard,
jalan lagi santer-santernya, lagi kenceng-kencengnya di tol, lalu mogok. Tiba-tiba nyari 1-2 montir nggak bisa, susah. Ada montir yang hebat banget. Ini mah busi, masalah busi doang. Kata dia. Apa terus kita pemilik mobil itu mengatakan, jangan bilang busi, itu urusan Toyota, itu urusan Jepang. Apa kita mau katakan itu? Coba kalau kita analogikan bahwa busi itu adalah roh kita. Selama ini dikotori oleh hawa nafsu kita, oleh marah, benci, oleh dendam, oleh hasad. Maka busi kita ini yang kalau tadi perlu digosok, menghilangkan hal-hal yang merusak kalbu. Ini yang kata Imam Al-Ghazali, saya berkelani, guru-guru sufi yang lain menyebut sebagai penyakit hati yang mengotori hati kita. Padahal hati kita ini, kalbu kita adalah pusat pandangan Allah. Dia tidak bisa menangkap cahaya dari Allah kalau tertutupi oleh penyakit hawa nafsu tadi. Ada marah, benci, ada dendam, khusyumat yang menutupi kita. Sehingga nggak bisa menangkap cahaya Tuhan. Tidak bisa menangkap inspirasi dari Tuhan. Kan boleh jadi saat kita sholat, saat zikir, kita diberikan pemahaman oleh Allah. Pesan. Pesan Allah kepada kita kan dalam banyak hal. Kadang berupa tarikan rohani. Kita duduk manis, tiba-tiba ada suara kicau burung. Bergetar kita, hati kita. Ada tarikan, langsung ingat Allah, langsung ingat dosa. Kita harus istighfar. Atau tiba-tiba kita nggak sholat misalnya, lagi susah di perjalanan, tiba-tiba di pinggiran sungai ada lantunan anak lagi baca sholawat. Kita nggak ngerti mana sholawatnya, tapi kenapa ada tangisan misalnya, tiba-tiba ada getar. Sebetulnya Allah sedang kasih itu pembukaan itu, dibuka sedikit agar mampu menangkap cahaya. Tapi masa kita harus nunggu jadbah atau tarikan ruhani tadi? Kita perlu membiasakan menghidupkan zikir kita. Ingat pada Allah. Dengan rutinitas, istiqomah, zikir setelah sholat. Lalu hidupkan kalbu kita setiap saat, setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita, hingga akhirnya merasakan hudurul qalb. Hati kita selalu ingat pada Allah. Ini orang kalau sadar, kesadaran batinnya hidup, hatinya hidup, ini nggak bisa dihipnotis. Nggak bisa, nggak akan ada bisa orang menghipnotis orang yang hatinya hidup. Yang selalu berzikir, sadar. Zikir macam-macam, ada berupa tafakur, bukan bengong jorok, bukan. Tafakur itu beda gitu. Tafakur itu mendalam. Tafakur itu spiritual. Bukan overthinking juga. Bukan overthinking memikirkan sesuatu yang berlebihan, berulang-ulang. Nggak akhirnya pusing sendiri, bikin pusing. Bukan itu. Jadi ada fase kedalaman batin. Misalnya kita lagi istighfar, astagfirullah dalam hati, dibareng dalam hati, terus ada pemikir, oh iya, itu dosa yang aku perbuat, ya Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, aku mesti melakukan itu. Penuh dalam terus. Tafakur itu adalah sirajul qalb. Itu sebenarnya cahaya hati. Jadi perenungan yang mendalam, yang menyadarkan kita, yang diniatkan dari awal zikir, itu juga zikir yang luar biasa. Bahkan membaca buku, merenung, menganalisa, itu bagian dari zikrullah. Kita niatkan. Zikir. Karena jadi sesuatu, pekerjaan kita yang membangkitkan jiwa kita untuk ingat kepada Allah, itu adalah bagian dari zikir. Karena itu sering digosok-gosok. Karena batin ini seperti halnya cermin kalbu. Cermin kalau biasa digosok, dibersihkan, dia tidak akan bisa menjadi wadah yang jernih untuk dilihat. Karena kata Imam Ghazali, bersihkan kalbu. Karena kalbumu adalah cermin. Masya Allah. Terus Ustaz, kalau misalkan tentang nafs dan akil ya Ustaz. Akil ya. Akil ya. Itu gimana Ustaz tuh?
Tadi kan tentang ruh. Ya, tadi saya bilang tadi. Akal itu dia daya rohani yang merenung. Memikirkan, ya. Memikirkan. Lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Afala tafakkaru, afala tadabbarun. Ya. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Itu sebetulnya zikrullah. Sama termasuk kata iqra, bacalah. Tapi bacanya yang bagaimana? Atas nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Baca yang mengingatkan pada Tuhanmu. Maka membaca skrip, membaca pelajaran, kita menonton film atau dengerin lagu yang menarik perhatian batinmu untuk memikirkan pada kebenaran ilahi, itu pun zikrullah. Tapi ini harus diasah, harus menjadi mendarah daging. Harus istiqomah, harus rutin ya. Harus rutin, dan itu perlu guru. Di samping zikir yang umum sifatnya atau sholawat ya, atau sholawat yang bisa kita sudah pelajari sejak zaman SD atau TK atau langsung dari bapak dan ibu kita, sholawat khusus yang mungkin masing-masing bisa digunakan itu. Tapi juga kalau menyangkut pada zikir yang khusus harus memiliki guru yang khusus. Jadi zikir memang banyak ya Ustaz, tapi jangan salah-salah juga gitu ya Ustaz. Harus sesuai dengan tuntunannya, harus punya gurunya gitu Ustaz, harus benar-benar yang sesuai dengan ajarannya gitu Ustaz ya. Supaya kalau dia mendapatkan ahwal atau keadaan batin tertentu yang dia tidak pahami, dia bisa bertanya. Jangan-jangan halusinasi. Habis itu dia memikirkan otak-atik gatuk, nerawang sendiri. Akhirnya tasawuf dipahami sebagai sesuatu yang klinik, yang mistik gitu. Nah, itu dia Ustaz. Itu padahal kita ada madrasah, ada pesantren, ada guru ngaji di masjid. Itu bisa jadikan tempat bertanya. Tanya Ustaz ya, Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Share It. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kami. Amin, amin Allah.